Halo, kembali lagi dengan saya Kulit Sehat with Dokla. Kali ini kita akan bahas suatu penyakit yang sering dikeluhkan banyak orang. Bukan hanya bahas penyakitnya, kita juga membahas cara penyelesaiannya. Jerawat sering dikeluhkan oleh para remaja. Kita tahu karena mereka sangat care atau peduli terhadap penampilannya. Apa sih jerawat itu? Jerawat merupakan peradangan kronis. Kronis artinya terus-menerus dari suatu unit pilosebacea. Unit pilosebacea artinya bagian dari kelenjar rambut. Penyebabnya adalah multifaktorial, beberapa macam penyebabnya, nanti kita bahas satu persatu. Gambaran klinisnya berupa komedo, papul, pustul, nodul, dan kista. Apa sih yang menyebabkan timbulnya jerawat? Yang pertama, peningkatan dari produksi sebum atau kelenjar minyak. Yang kedua, kita tahu kan kalau misalnya sel kulit mati di wajah kita itu 27 hari terus berganti. Nah, itu dia menyumbat pori-pori wajah kita. Jadi nanti akan menjadi jerawat. Yang ketiga, kolonisasi dari P. acnes. P. acnes itu bakteri yang menyebabkan jerawat. Kolonisasi itu artinya bertambahnya dari P. acnes tersebut. Jadi bakterinya tambah banyak nih. Yang keempat adalah proses inflamasi atau keradangan. Jadi kulit menjadi merah. Sekarang kita bahas jenis-jenis jerawat. Yang pertama, komedo. Komedo ada dua, yaitu blackhead sama whitehead. Whitehead atau komedo putih adalah salah satu jenis jerawat yang terbentuk ketika sel-sel kulit mati terperangkap dalam pori. Folikel-folikel rambut juga ikut terperangkap sehingga disebut komedo tertutup. Komedo dapat timbul dimanapun, tapi biasanya dia terdapat di hidung, kemudian di dagu, dan di dahi. Jenis komedo yang kedua adalah blackhead komedo atau komedo hitam. Disebabkan oleh pori-pori wajah yang tersumbat, kemudian terjadi oksidasi melanin sehingga warnanya hitam. Lokasi yang didapatkan biasanya terdapat di punggung, di dada, juga bisa di wajah. Baik komedo hitam maupun komedo putih merupakan masalah wajah yang ringan. Perawatannya pun sangat mudah. Biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang bisa membuka pori-pori. Contohnya benzoyl peroxide. Selain menggunakan benzoyl peroxide, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang mengandung asam salisilat. Karena keduanya ampuh untuk mengeringkan jerawat, menghilangkan minyak, dan kulit mati yang menutupi pori-pori. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Karena kita tahu bakteri yang ada di kedua tangan kita bisa menempel pada wajah dan menyumbat pori kita. Biasanya kalau ada komedo kita tergoda untuk mencet dengan tangan. Jadi jangan tergoda untuk memencet komedo dengan tangan ya, karena kita tahu bahwa bakteri yang ada di tangan kita akan menempel pada wajah dan bisa menyumbat pori dan kemudian nantinya akan menjadi komedo terus jadi jerawat. Ini ada beberapa tips dari saya untuk kalian-kalian yang berkomedo wajahnya. Ada bahan-bahan khusus yang bisa digunakan untuk menghilangkan komedo seperti tea tree oil, lidah buaya, ekstrak teh hijau, dan asam azelaic. Sekarang kita membahas jerawat papul. Papul adalah jerawat yang menonjol, teraba padat dan nyeri, tampak kemerahan, serta tidak terdapat nanah. Jerawat papul adalah bukan kondisi yang serius, tapi sangat mengganggu penampilan. Maka dari itu biasanya orang-orang ingin segera diatasi kalau misalnya ada jerawat jenis papul ini. Sama seperti jerawat pada umumnya, lokasinya bisa di wajah, dada, dan punggung. Untuk mengatasi jerawat papul ada 4 tips dari saya. Yang pertama, bersihkan kulit secara rutin ya, kulit wajah minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan pembersih wajah yang tepat, seperti yang saya katakan tadi, yang berbahan dasar benzoyl peroxide atau asam salisilat. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan memencet-mencet jerawat. Karena dengan memencet jerawat, kemudian dia nanti akan menjadi semakin merah, semakin radang, dan nanti akan menjadi bekas jerawat atau scar. Nanti akan kita bahas sendiri di sesi ya. Yang terakhir, hindari menggunakan make up atau kalau misalnya terpaksa sekali kalian harus pergi ke suatu acara yang
ada jerawatnya, jangan kena make up karena akan semakin radang dan akan semakin menambah infeksi di daerah itu. Sekarang kita membahas jerawat pustula atau pustul. Pustula adalah benjolan kecil pada kulit dan berisi nanah. Ciri jerawat pustul biasanya dia lebih besar daripada komedo putih, kemudian dia puncaknya berwarna keputihan dan dikelilingi oleh kulit yang kemerahan. Jerawat jenis pustul ini kalau tersentuh tangan atau tidak sengaja tersentuh apa benda gitu misalnya, itu akan terasa sangat sakit sekali. Cara pengobatan jerawat jenis pustul ini sama dengan yang lainnya. Yang pertama biasanya dengan yang bahan-bahan benzoyl peroxide atau asam salisilat. Yang kedua dengan antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini harus dalam pengawasan dokter ya. Jadi jangan dibeli-beli sendiri obatnya. Yang paling terbaru nih ada yang namanya terapi fotodinamik, yaitu terapi menggunakan cahaya aktif yang dinamakan PDT. Perawatan ini berfungsi untuk menghancurkan jerawat sekaligus untuk mengurangi bekas dari jerawat sehingga kulit jadi bagus dan halus kembali. Sekarang kita membahas jerawat nodul. Apa sih jerawat nodul itu? Jerawat nodul adalah jenis jerawat di bawah permukaan kulit yang berukuran besar, terasa keras dan sakit. Jerawat ini dapat bertahan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Lama banget kan? Jerawat ini menyerang semua usia, bisa dari kalangan remaja sampai pada usia tua. Jerawat ini bisa sering terjadi dan menyerang siapa saja, artinya bisa di semua usia. Tapi kebanyakan di usia pubertas atau remaja. Yang terakhir kita bahas akne nodulokistik. Jenis jerawat ini paling parah. Ciri-ciri utamanya adalah bentuk benjolan besar mirip bisul, serta bertekstur lunak dan sangat sakit ketika disentuh. Jerawat ini dipicu oleh peningkatan hormon androgen yang di batas kewajaran. Hormon androgen fungsi utamanya adalah mendukung dari fungsi organ seksual. Namun hormon ini juga merangsang kelenjar sebasea sehingga produksi sebum atau minyak menjadi meningkat. Beberapa gejala lain yang bisa dikenali adalah bentuk benjolan merah merata tanpa memiliki puncak putih atau biasanya dikenal sebagai matanya jerawat nih. Ciri yang kedua biasanya nanah akan keluar setelah jerawat matang dan pecah. Terapi dari akne atau jerawat nodulokistik bisa dengan beberapa macam. Yang pertama bahan-bahan yang mengandung benzoyl peroxide. Yang kedua dengan antibiotik, tapi harus dengan resep dokter ya. Yang ketiga krim-krim yang mengandung retinoid. Dan yang terakhir bisa dengan injeksi steroid, tapi jangan dilakukan sendiri ya. Dilakukan oleh dokter dan biasanya di klinik-klinik yang biasa kamu kunjungi. Jadi setiap permasalahan jerawat ada solusinya kok. Kamu jangan merasa insecure karena semua jerawat pasti ada obatnya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan kebersihan kulitmu. Oke, cukup sekian dulu ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada saran dan pertanyaan tentang kulitmu, silakan tulis di kolom komentar. Kulit sehat with Dokla.